فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Pertemuan yang lalu kita membahas keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 perkara yang terkandung dalam keimanan terhadap kitab-kitab. Indah ya Akbar. Apa hal-hal tersebut? Baik, bahwasanya yang pertama beriman bahwa Allah telah menurunkan kepada rasul-rasulnya kitab-kitab, dan itu memang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terus yang kedua mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui secara terperinci seperti Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Terus yang tidak diketahui, nah, kitab-kitab yang kita tidak mengetahui namanya, kita mengimani secara global bahwa setiap rasul itu diturunkan kepadanya kitab. Terus yang ketiga, kita membenarkan kabar-kabar yang bagaimana yang kita benarkan? Kabar yang batil, kabar yang dusta, kabar yang diada-adakan, kabar yang sahih. Nah, kita membenarkan kabar-kabar yang sahih yang terkandung di dalamnya. Untuk mengetahui kesahihan kabar itu, ya kita cari pembenarannya dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Yang keempat, beramal dengan hukum-hukum yang datang dalam kitab-kitab itu selama tidak dihapus dengan Al-Quran. Dan Al-Quran telah menghapus semua kitab-kitab tersebut, sehingga cukup kita beramal dengan Al-Quran saja. Jadi, apa dalil bahwasanya setiap Rasul diturunkan kepadanya kitab? Hendak ya Jabir. Nah, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nas bil qist. Dalil yang kedua, Mbah Abdurrahman Munah. Depan ayatnya. Awal dari ayat ini, karena ayat ini potongan
tengah dari ayat. Qala Allah azza wa jalla, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Baik. Ahsan, menghafalnya dari sini, dari awal ayat akan jelas, sehingga yang sudah menghafalkan tergambar. Naam, kana an-nas ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Baik. Maka kita mengimani semua kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul secara global dan secara terperinci bagi yang kita ketahui nama-namanya. Indak ya Zakaria. Dari nama kitab-kitab tersebut dan diturunkan kepada Nabi siapa? Sebutkan. Taurat yang lengkap. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Terus yang kedua, diturunkan kepada Nabi Isa. Terus Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Terus Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Barakallahu fiikum. Kita baca tanbih di sini. Tanbihun kullul kutubis sabiqati mansukhatun bil Qur'anil Karim. Tanbih, catatan penting di sini. Setiap kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Qur'an itu mansukhah, telah terhapus hukumnya dengan Al-Qur'an. Apa dalilnya? Liqaulillahi azza wa jalla wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab dengan hak. Yang kitab ini sebagai membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaih. Ini pendalilannya akhwan yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran menghapus hukum-hukum kitab sebelumnya, diambil dari kata wa muhaiminan alaih. Adapun makna asal dari muhaiminan ay syahidan wa raqiban wa aminan wa mu'tamanan wa hakiman. Nah, pada makna terakhir ini sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Nah, di situ diambil istimbat bahwasanya apa? Al-Qur'an sebagai penghapus hukum-hukum kitab sebelumnya. Nah, di antara kandungan makna yang disebutkan mufassirin pada wa muhaiminan alaih ay wa anzalnahu aminan
alal kutubil ilahiyyati sabiqah hafizan laha mustamilan ala mashtamalat alaihi al-kutubus sabiqah wa ziyadatan wa nasikhan laha wa hakiman alaiha kulliha. Baik. Jadi kami turunkan Al-Quran sebagai apa? Penjaga atas kitab-kitab dari sisi Allah yang turun sebelumnya, menjaganya. Kenapa? Karena dengan Al-Quran akhirnya akan menjadi apa? Menjadi barometer betul tidaknya apa yang termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya, dan juga mencakup perkara yang dicakup oleh kitab-kitab sebelumnya serta lebih bahkan. Kemudian sebagai penghapus untuk kitab-kitab sebelumnya, sehingga setelah turunnya Al-Quran maka tidak berlaku lagi kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wa hakiman 'alaiha kulliha, dan sebagai hakim atas semua kitab-kitab sebelumnya yang diamalkan yang sesuai dengan Al-Quran saja. Itu pun kita beramalnya karena Al-Quran, bukan karena kitab-kitab sebelumnya. Fama syahida lahul Qur'anu minha bisidqi fahuwa maqbul, yang dipersaksikan oleh Al-Quran dengan kebenaran maka diterima. Fama syahida lahu birraddi fahuwa mardud, dan yang dipersaksikan oleh Al-Quran dengan penolakan maka ditolak. Baik. Kenapa? Qad dakhalahu at-tahrif wa at-tabdil, sebab kitab-kitab sebelum Al-Quran telah termasuki tahrif, yaitu apa? Penyimpangan-penyimpangan dan pengubah-ubahan. Wa illa falau kana min indillahi lam yukhalifhu. Jika tidak demikian, tentu kalau memang murni dari sisi Allah belum diubah-ubah, tidak akan menyelisihi Al-Quran. Ini jelas. Baik. Nah, kita kembali ke kitab kita. Wa bina'an 'alaih la nu'minu bi anna al-kutubal mawjudata bi aydil yahudi wan nasara hiya al-kutubul lati min 'indillah li'annaha muharrafatun wa mubaddalah. Maka dibangun atas penjelasan ini, kita tidak beriman bahwasanya kitab-kitab yang ada di tangan orang-orang Yahudi dan Nasara saat ini itu adalah kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah. Ya. Dan sampai antum terkecoh, Taurat dan Injil yang ada di tangan Yahudi dan Nasara, apakah itu kitab-kitab Allah? Lindang yang dikri? Nah. Apakah itu kitab-kitab Allah? Lindang ya raga? Yang ada sekarang pada orang-orang Yahudi dan Nasara itu kitab yang diturunkan dari sisi Allah? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena sudah diubah-ubah. Nah, karena kitab-kitab tersebut telah diubah-ubah. Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Kita imani. Akan tapi yang ada pada orang Yahudi dan Nasara bukan Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa, bukan pula Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, tapi kitab yang telah mereka ubah-ubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Paham? Maka ini poin penting, kawan. Baik. La nu'minu bi annal kutubal mawjudata bi aidil yahudi wan nasara hiyal kutubul lati min indillah. Kita tidak beriman itu. Tapi yang kita imani ya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, itulah kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itulah kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ada saat ini kita tidak mengimani itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa li anna al-Qur'an al-Karim nasikhun laha wa muhaiminan 'alaih. Dan dikarenakan Al-Qur'an yang mulia ini sebagai penghapus hukum kitab-kitab itu dan sebagai saksi serta hakim atasnya. Perhatikan catatan kaki. Wa muhaiminan alaihi bimakna sara syahidan bi sihhatil kutubil munazzalah
wa muqarriran lima fiha mimma lam yunsakh wa nasikhan lima khalafahu minha. Ini makna muhaiminan alaihi, yaitu Al-Quran menjadi saksi tentang kesahihan kitab-kitab yang diturunkan, dan sebagai apa? Muqarrir, sebagai apa? Penetap, yang menetapkan hal-hal yang ada di dalam kitab-kitab itu yang belum dihapus hukumnya, seperti perkara tauhid. Karena inti dakwah para rasul adalah apa? Raihan. Inti dakwah sama para rasul apa? Dakwah tauhid. Ini sama. Taib. Dan menghapus yang menyelisihinya. Jadi menjadi saksi tentang kebenaran kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, menetapkan hukum-hukum yang tidak dihapus dan menghapus hal-hal yang menyelisihinya. Baik. Qala lakinna aslal kitabil munazzali 'ala ar-rasuli nu'minu bihi. Nah, kita tidak mengimani Taurat dan Injil yang ada di tangan orang Yahudi maupun Nasara saat ini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Tapi asal kitab itu, nah ini. Tapi asal kitab tersebut yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Nabi Musa atau Nabi Isa tadi, kita mengimaninya. Paham? Jadi jangan sampai salah mengucapkan dan salah memahami. Asal kitabnya yang diturunkan kepada Nabi Musa kita imani, dan asal kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa kita imani. Tapi yang ada saat ini pada orang Yahudi dan Nasara kita tidak mengimani itu adalah kitab Allah. Baik. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ma'ahu kitabun asabahu min ba'di ahli al-kitab, ghadiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tatkala datang kepada beliau Umar bin Al-Khattab dan bersamanya ada sebuah kitab yang beliau dapatkan dari sebagian ahli kitab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih aw bibatilin fatusaddiqu bih walladzi nafsi biyadihi law anna Musa alaihi salam kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika melihat Umar kok membawa kitab yang dia dapat dari ahli kitab. Nabi katakan, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Mutahawwikun dari tahawwuk. At-tahawwuk ikhwan makna seperti tahawur. Dikatakan oleh Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala, huwal wuqu' fil amri bi ghairi rawiyah, yaitu terjatuh dalam suatu perkara tanpa pikir panjang. Nah, bahasa yang dekat dengan kita ngawur. Ya, ngawur. Tahawur maknanya ngawur. Ya, hampir dekat bentuknya. Baik. Dan dikatakan maknanya juga tahayyur, bingung. Baik. Ini asal makna dari tahawwur. Sehingga mana amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab, apakah engkau itu bingung terkait kitab-kitab itu wahai Ibnu Al-Khattab?
kamu kebingungan, kemudian kamu ada keraguan, serta bertindak tanpa pikir panjang, ini masuk dalam kalimat amutahawikun. Baik, apa kamu bertindak serampangan tanpa pikir panjang? Nah, kebingungan, wahai Ibnul Khattab. Walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku telah datang kepada kalian dengan membawa Alkitab dalam keadaan bayadha naqiyah, dalam keadaan putih bersih. Nah, dan bihai, hak kembali kepada apa? Millah al-Hanifiyah, agama yang lurus ini. Berarti kalau kita telusuri dari konteks kalimat, kamu kebingungan, kamu bertindak serampangan, wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah datang dengan agama ini dalam keadaan putih bersih. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih. Maka karena agama ini sungguh telah sempurna, ya kawan, semuanya telah jelas. Bayadha naqiyah maksudnya apa? Putih bersih, maksudnya jelas sekali sudah. Tidak ada yang perlu dibingungkan. Baik. Demikian pula putih bersih, tidak ada campur tangan-tangan kotor dari manusia untuk apa? Untuk mengubah-ubahnya. Ini kandungan dari bayadha naqiyah juga. Baik. Yang menunjukkan agama ini betul-betul bersih dari pengubah-ubahan. Jangan kalian bertanya kepada mereka-mereka tentang suatu perkara, kemudian mereka mengabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang hak, tapi kemudian kalian dustakan. Atau mereka mengabarkan dengan sesuatu yang batil, terus kalian benarkan. Ini kan apa? Konsekuensi yang ada, kawan, yang bisa seseorang terjatuh ke dalamnya ketika bertanya kepada ahlul kitab. Bertanya ketika dijawab, padahal jawaban dia benar tapi kita dustakan. Nah, berarti ini juga salah gitu, karena mendustakan kebenaran. Atau ketika dia menjawab dengan batil, karena kita percaya, akhirnya apa? Membenarkan. Nah, ini resikonya. Makanya sudah tidak perlu bertanya-tanya kepada ahli kitab, tidak perlu membaca-baca kitab ahli kitab. Kenapa? Karena agama kita sudah sempurna, sudah sangat gamblang. Cukup pelajari agama ini. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Sungguhnya seandainya Musa alaihi salatu wasalam itu masih hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali harus mengikutiku. Kalau Nabi Musa hidup saat ini, dia pun harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga untuk apa kita baca-baca Taurat atau Injil, apalagi yang ada saat ini? Baik. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Al-Irwa. Baik. Ini sebagai tanbih berkaitan dengan iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sebagian lafaz akhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, kalau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum.
Lau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa masih hidup, wattaba'tumuh, kemudian kalian mengikuti beliau, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkan aku, dalaltum, maka kalian sesat. Baik, kenapa ini? Padahal mengikuti Nabi Musa, tapi meninggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihukumi oleh Nabi kita dalaltum, kalian tersesat. Kenapa, kawan? Karena para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka diperintahkan untuk beriman terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membela serta mengokohkannya dan tidak melawannya. Sebagaimana dalam Ali Imran di akhir-akhir yang menunjukkan para nabi telah diambil sumpah untuk membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa mendatangkan ayatnya? Ayat yang Hudzaifah. Baik, ahsan. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala a'aqrantum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Ini tatkala kami mengambil mitsaq, mengambil perjanjian dari para nabi terhadap apa yang lama ataitukum min kitab wa hikmah, terhadap hal yang aku berikan kepada kalian berupa Alkitab dan Al-Hikmah. Kemudian datang kepada kalian seorang Rasul yang membenarkan hal-hal yang ada pada kalian, maka kalian harus beriman kepadanya dan membelanya. Apakah kalian mengakuinya? Membenarkan ini, menerima perjanjian ini, maka mereka mengatakan aqrarna. Para anbiya tersebut mengakui. Qalu aqrarna. Baik. Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan yukhbiru ta'ala annahu akhadha mitsaqa kulli nabiyyin ba'athahu min ladun Adam ila Isa lamahma atallahu ahadahum min kitabin wa hikmah wa balagha ayya mablaghin thumma ja'ahu rasulun min ba'dih la yu'minanna bihi wa la yansuranna. Allah kabarkan bahwasanya Allah mengambil perjanjian dari setiap nabi yang diutus dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Bagaimanapun juga Allah telah memberikan kepada salah seorang dari mereka berupa kitab-kitab dan hikmah dan mencapai kemuliaan yang telah dicapai. Kemudian datang seorang Rasul setelahnya, maka dia akan beriman terhadap Rasul tersebut dan menolongnya. Wala yamna'uhu ma huwa fihi minal ilmi wan nubuwah, tidak boleh menghalanginya ilmu yang ada pada dirinya atau kenabian yang ada pada dirinya. Min ittiba'i man bu'itsa ba'dahu wa nusratih. Tidak menghalangi ilmu yang dimiliki, kenabian yang diemban dari mengikuti nabi yang diutus tersebut. Demikian pula untuk menolongnya. Nah, ini mitsaq yang diambil, kawan. Makanya ketika seorang kok memilih mengikuti Nabi Musa, meninggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tersesat. Kenapa? Karena pertama, dia telah menyelisihi Nabi Musa itu sendiri. Karena Nabi Musa diperintahkan untuk menguatkan, membela syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengakuinya. Sehingga seandainya hidup, mesti dia akan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contohnya yang masih hidup saat ini siapa? Nabi Isa. Maka beliau ketika turun kelak akan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hikmah di antara hikmah
Kenapa ada satu rasul dari rasul-rasul Allah yang masih apa? Masih Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan, na'am, dan akan diturunkan di akhir zaman kelak untuk menunjukkan bahwasanya Nabi seandainya hidup di zaman setelah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengikuti syariat beliau. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Adapun untuk berikutnya akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang biar dari awal pembahasan iman terhadap Rasulullah sallallahu subhanahu wa taala. Baik. Antum ingat-ingat makna wa muhaiminan alaih. Demikian pula poin penting tadi pada hadis kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dihafal bagus. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu